Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan seputar etika profesi. Sebelum itu, dosen pengampu Ibu Dr. Anda Lula Fauzia MSc sebagai dosen pengampu dari mata kuliah etika profesi dan bisnis. Baik, di sini ada 5 anggota. Saya sendiri Faril dengan NIM 167. Ada Sabrina Marani NIM 135. Ada Muhammad Zaki Afrizal 149, Bilkis Kanaya 154, dan Agia Fira Salma 160. Untuk materi yang pertama yaitu etika sebagai praktis. Etika profesi menjadi landasan moral bagi setiap pekerja profesional dalam bertindak dengan tanggung jawab dan integritas. Namun, yang terpenting adalah penerapan nilai-nilai tersebut melalui etika praktis, yaitu bagaimana seseorang menerjemahkan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab ke dalam tindakan nyata di dunia kerja. Etika praktis menuntut profesional untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga menunjukkan sikap etis dalam keputusan, perilaku, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan menerapkan etika secara konsisten, hal tersebut dapat menjaga kepercayaan publik, memperkuat citra profesi, serta menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas dan manusiawi. Baik, selanjutnya memasuki pada slide pengertian profesi. Kata profesi itu sendiri berasal dari kata Inggris profession dan professus berasal dari bahasa Latin yang berarti mampu atau ahli. Profesi juga berarti pekerjaan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, serta pendidikan khusus didasarkan pada pengetahuan intelektual dan latihan profesional. Peter Jarvis tahun 1983 menyampaikan bahwa profesi adalah pekerjaan yang didasarkan pada studi intelektual dan latihan khusus untuk memberikan layanan kepada masyarakat baik dengan imbalan gaji maupun honorarium. Profesi juga pekerjaan atau jabatan yang memerlukan pendidikan formal, latihan khusus, disertai tanggung jawab serta kode etik, dan memiliki persyaratan dan standar tertentu. Lalu selanjutnya syarat-syarat profesi. Yang pertama ada memiliki pendidikan tinggi yang relevan, kedua pelatihan khusus, kemampuan teknis dan intelektual, keempat keahlian yang dapat diandalkan, kelima tanggung jawab tinggi, dan yang terakhir dedikasi dan loyalitas. Oke, baik, saya Faril dari NIM 167 dan di sini saya akan menjelaskan perihal prinsip dari etika profesi menurut Sonic Craft tahun 1998. Jadi prinsip etika menurut Sonic Craft ini ada 5. Yang pertama ada prinsip otonomi. Prinsip ini tuh yang menunjukkan sikap kemandirian atau kebebasan dan tanggung jawab. Yang kedua ada prinsip kejujuran, yaitu prinsip yang menanamkan sikap bahwa apa yang dipikirkan itu harus sesuai dengan apa yang dikatakan. Kemudian ada prinsip keadilan, yaitu prinsip yang menanamkan sikap untuk memperlakukan semua pihak secara adil. Kemudian ada prinsip saling menguntungkan, yaitu prinsip yang menanamkan kesadaran bahwa dalam berbisnis itu perlu ditanamkan prinsip win-win solution atau kedua pihak saling menguntungkan. Kemudian ada prinsip integritas moral, yaitu prinsip yang tidak merugikan orang lain dalam segala keputusan dan tindakan bisnis yang diambil. Selanjutnya ada kriteria profesi. Yang pertama ada keahlian atau keterampilan khusus. Profesi membutuhkan kemampuan yang tidak dimiliki oleh sembarangan orang, melainkan diperoleh melalui pendidikan formal dan pelatihan khusus. Yang kedua, komitmen moral yang tinggi. Profesional harus menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab etis. Yang ketiga, sebagai penghidupan atau mata pencaharian. Profesi dijalankan secara konsisten dan menjadi sumber penghasilan utama dengan disertai dedikasi dan pengabdian. Yang keempat, loyalitas kepada masyarakat. Profesi memiliki tujuan sosial yaitu memberikan manfaat dan pelayanan kepada masyarakat. Yang terakhir adalah profesi yang luhur. Profesi luhur berlandaskan nilai kemanusiaan, moral, serta memiliki organisasi profesi yang mengatur standar dan etika kerja. Baik, selanjutnya adalah perilaku perusahaan dan peran sumber daya manusia. Baik, yang pertama adalah pengertian kode perilaku pada perusahaan. Jadi, kode perilaku perusahaan adalah aturan dan nilai moral yang jadi pedoman bagi semua karyawan dan juga pimpinannya dalam bekerja, supaya setiap tindakan itu dilakukan dengan jujur, adil, profesional, dan juga bertanggung jawab.
Kode ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, korupsi, atau perlakuan yang tidak adil sekaligus menjaga kepercayaan dan juga reputasi pada perusahaan. Yang kedua adalah peran sumber daya manusia atau SDM. Jadi SDM itu punya peran besar dalam menerapkan kode etiknya. Jadi karyawan bukan hanya sekedar pekerja, namun juga mitra yang penting untuk ikut menentukan keberhasilan pada perusahaan. Jadi Departemen SDM itu berperan dalam mengatur rekrutmen, meningkatkan produktivitas, juga membangun budaya kerja yang etis, dan juga menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan kesejahteraan karyawannya. Lalu kode etik SDM juga melindungi hak-hak karyawannya, seperti hak atas pekerjaan yang layak, keadilan, kesehatan, dan juga privasi dan kebebasan dalam berpendapat. Dengan begitu, lingkungan kerja bisa lebih manusiawi, aman, dan juga bisa saling menghargai. Selanjutnya adalah perbandingan kode etik. Kami membahas berbagai perbandingan kode etik organisasi internasional. Yang pertama ada American Marketing Association. Itu berfokus pada tanggung jawab. Selanjutnya ada kejujuran dan kewajaran, berfokus pada hak dan kewajiban serta hubungan organisasi. Selanjutnya adalah organisasi Institute of Management Accountants. Itu berfokus pada kompetensi, integritas, kerahasiaan, objektivitas, serta resolusi atas konflik etis. Selanjutnya adalah organisasi Association for Investment Management and Research yang berfokus pada tanggung jawab dan komitmen, serta integritas, martabat atau dignity, serta kerahasiaan, objektivitas, independensasi, serta kehati-hatian, yaitu larangan menggunakan informasi non-public. Selanjutnya, yang terakhir adalah organisasi Association for Computing Machine. Itu berfokus pada tanggung jawab dan komitmen, serta jujur dan dapat dipercaya, dan berfokus pada kerahasiaan, menghormati hak kekayaan intelektual, dan yang terakhir adalah adil dan tidak diskriminatif, yaitu menghormati privasi orang lain. Baik, selanjutnya adalah implementasi kode etik dan etika profesi manajemen. Yang pertama adalah penerapan kode etik di perusahaan. Nomor 1 yaitu kode etik formal, yaitu aturan resmi perusahaan, di mana biasanya memuat prinsip tentang kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan juga integritas dalam menjalankan aktivitas bisnis. Lalu yang kedua adalah komite etika, yaitu mengawasi dan juga menegakkan etika. Komite ini bertanggung jawab dalam mengembangkan, mengevaluasi, serta menegakkan kebijakan etika di perusahaan. Lalu yang ketiga adalah sistem komunikasi, yaitu sosialisasi dan pelaporan etika. Perusahaan perlu menyediakan media komunikasi seperti buletin internal, lalu rapat, pelatihan, atau forum diskusi untuk menyosialisasikan prinsip-prinsip etika kepada seluruh karyawannya. Lalu yang keempat adalah pejabat etika, yaitu mengkoordinasikan pelaksanaan etika, lalu juga kebijakan memberikan pendidikan serta menindaklanjuti pelanggaran etika. Lalu yang kelima adalah pelatihan etika, yaitu meningkatkan kesadaran moral karyawan. Pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran etis dan juga kemampuan karyawannya dalam menghadapi dilema moral di tempat kerjanya. Lalu yang keenam adalah penegakan disiplin, yaitu memberikan sanksi yang adil bagi pelanggaran. Penegakan ini penting untuk menjaga kredibilitas kode etik dan juga menanamkan pesan bahwa perilaku tidak etis itu tidak dapat ditoleransi di tempat kerja. Lalu selanjutnya adalah etika profesi manajemen. Yang pertama adalah kepentingan bersama, yaitu keputusan harus menguntungkan ke semua pihak, bukan hanya atasan. Dengan begitu, tercipta pula lingkungan kerja yang harmonis dan juga produktif, di mana semua orang itu merasa dihargai dan juga memiliki tujuan yang sama dalam mencapai kesuksesan perusahaan. Lalu yang kedua adalah menjunjung nilai moral, seperti kejujuran, kesopanan, dan tanggung jawab itu harus dijadikan dasar dalam bekerja. Nilai moral ini membantu menciptakan suasana kerja yang positif, meningkatkan kerjasama tim, serta memperkuat karakter di dalam perusahaan. Oke, jadi untuk contoh kasus yang ada pada materi kami, yaitu ada salah satu manipulasi laporan keuangan yang ada pada PT KAI. Jadi yang kita tahu, bentuk transparansi serta kejujuran itu dalam pengelolaan lembaga yang merupakan salah satu
derivasi amanah reformasi ternyata belum sepenuhnya dilakukan oleh PT KAI. Jadi PT KAI dalam laporan kinerja keuangan tahunannya, ia mengumumkan bahwa keuntungannya itu sebesar 6,90 miliar yang udah diraihnya. Padahal apabila cermati, sebenarnya PT KAI itu harusnya menderita kerugian sebesar 63 miliar. Jadi kerugian ini tuh terjadi karena PT KAI yang telah 3 tahun itu tidak dapat menagih pihak ketiga, tetapi dalam laporan keuangan itu pajak pihak ketiga itu nyatakan sebagai pendapatan. Padahal berdasarkan standar akuntansi keuangan ini tuh tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau aset. Nah, jadi dengan demikian kekeliruan itu dalam pencatatan transaksi atau perubahan keuangan telah terjadi. Nah, tapi di lain sisi PT Kereta Api ini memandang bahwa kekeliruan pencatatan tersebut hanya terjadi karena perbedaan persepsi mengenai pencatatan piutang yang tidak tertagih. Terdapat pihak yang menilai bahwa piutang pada pihak ketiga ini yang tidak tertagih ini itu bukan pendapatan, sehingga sebagai konsekuensinya PT KAI Indonesia seharusnya mengakui menderita kerugian sebesar 63 miliar. Sebaliknya ada pula pihak lain yang berpendapat bahwa piutang yang tidak tertagih tetap dapat dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI, sehingga keuntungan sebesar 6,90 miliar dapat diraih pada tahun tersebut. Diduga memanipulasi laporan keuangan PT KAI yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga akumulasi permasalahan terjadi di sini. Baik, mungkin sekian materi dari kelompok 6 perihal etika profesi. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada informasi yang kurang jelas disampaikan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.